Musim kemarau yang semakin panjang berdampak dengan timbulnya titik api di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi titik api ini. Salah satunya dengan sholat istisqa, meminta Yang Maha Kuasa menurunkan hujan. Guna memberikan tata cara sholat istisqa ini, Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo menjelaskannya agar masyarakat dapat dengan khusyuk melakukannya. Ki Agus Sarnubi, Ketua Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo menjelaskan, sholat istisqa harus dilakukan di tempat yang terbuka dan terkena dampak kekeringan, serta membawa hewan ternak, tumbuhan yang terkena dampak kekeringan sebagai tanda musim kemarau sudah sangat membahayakan. Hal ini harus dilakukan agar Sang Pencipta mengerti dengan maksud tujuan dilakukannya sholat. Kita lakukan di mana sholatnya itu di lapangan. Di lapangan, bila perlu di dekat di mana sungai yang kering, ya kan? Kalau ada kita sungai, pinggir sungai kita kering, ya itu akan lebih bagus lagi kita tunjukkan kita sholat di sana. Kami sekarang kekeringan ya Allah. Atau di lapangan padang rumput yang tandus, yang kering, dan bawa semua hewan-hewan ternak kita bawa kan. Dan kita tidak usah bermegah-megah, tidak usah pakai tenda, nggak usah. Sholat istisqa itu tidak perlu pakai tenda. Bila perlu di lapangan rumput, bila perlu kan bawa saja sejadah kan itu kan. Nah, tidak usah bermewah-mewah. Untuk imam dan jemaah yang mengikuti sholat dianjurkan berpuasa 3 hari sebelum sholat dan memperbanyak istighfar sebelum berdoa meminta turunnya hujan. Inilah anjuran yang diberikan oleh Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo terkait tata cara sholat istisqa. Tim Liputan Sriwijaya TV.